Mata kuliah ini diasuh oleh Ibu Profesor Dr. Hujah Islamiyah MPD dan saya ikut membantu dalam penyajian. Jadi penanggung jawabnya Ibu Profesor Dr. Hujah Islamiyah MPD PSD. Mata kuliah ini 3 SKS, ada di semester 2 pada setiap angkatan. Karena angkatan kita nih ada yang berada di semester ganjil, angkatannya dimulai ada yang di semester genap. Sehingga kadang-kadang semester 2 tuh bisa ada di semester ganjil, dan semester 1 itu kadang-kadang ada di semester genap. Tapi untuk angkatan saudara itu pas, karena angkatan saudara angkatan 2021 September itu Juli istilahnya masuk itu pas. Tapi bagi mereka yang mendaftar tadi di akhir Desember lalu masuk kuliah Februari itu semester 1. Nah, kalau mereka harus ikut ke sini karena semester 1 untuk di semester genap ini tidak ada mata kuliah yang disajikan, sehingga mungkin mereka diikutkan ke semester 2 langsung gitu. Karena itu jumlah mahasiswa kita yang masuk sekarang itu beda dengan angkatan saudara Roma yang angkatan semester 2 itu jumlahnya. Baik, saya tidak persoalkan itu, yang penting ini mata kuliah diikuti, namanya mata kuliah pada semester 2, jadi logikanya kan mestinya kita sudah mengambil mata kuliah pengantar manajemen pendidikan di semester 1, setidaknya itu yang mendukung perkuliahan kita di semester ini. Nah, kalau yang belum mengambil mata kuliah pengantar manajemen itu ya sambil kita memasuki mata kuliah ini sambil juga sedikit memperluas wawasannya ke pengantar manajemen pendidikan. Nah, mata kuliah ini saya mulai di sini, ada deskripsi mata kuliah, nanti dibaca aja. Lalu langsung ke topik-topiknya aja. Jadi di sini ada mungkin sekitar 13 atau 14 topik pertemuan. Nah, kalau di sini sudah saya tulis langsung 12 Februari saya mengupload RPS. Ini saya sudah tulis langsung tanggalnya. Nah, ini RPS 19 Februari hari ini, 26 Februari dan 5 Maret itu nanti 3 pertemuan kita. Sebenarnya 2 pertemuan lagi karena hari ini kan 1 pertemuannya saya isi dengan penjelasan RPS sementara. Nah, nanti ini materinya kalau judulnya itu berbagai pemikiran utama di dalam tentang organisasi gitu ya. Nah, itu dalam tulisan di sini kan penyajiannya ceramah, nanti saya istilahnya saya yang menjelaskan, berceramah, menyajikan. Nanti kita bertanya jawab, boleh ada yang brainstorming, mau nambahkan, mau berbeda pendapat, silahkan tanya jawab, boleh diskusi, boleh. Nah, seterusnya, jadi bukunya saya tunjuk ini masih buku lama, tapi buku-buku baru juga sebagian tuh bersandar kepada buku lama. Jadi logikanya silahkan cari buku-buku baru, tetapi tetap saya mengatakan sebagian besar teori dasarnya itu masih sama dengan buku-buku lama yang saya pakai. Meskipun ada tambahan-tambahan pada buku baru. Nah, ini masih kami tunjuk buku dan babnya, buku yang kami pakai, tapi masih buku lama. Silahkan ada buku-buku yang ditulis baru di tempat kita di manajemen ada.
silahkan boleh dipakai, meskipun teori-teori yang mereka pakai itu juga sudah ada di dalam buku-buku lama yang kami tunjuk ini. Sebagian juga karena saya bersandar kepada buku-buku yang berbahasa Inggris, meskipun mungkin sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, bukunya nanti saya tunjukkan. Jadi tulisan apa namanya, nah, pokok-pokok bahasan ini kebanyakan masih saya tulis dalam bahasa Inggris. Tapi tidak masalah, sampai jalan kita nanti akan paham saja, tidak masalah. Nah, jadi pertemuan tanggal 19, 26, dan 5 Maret itu masih saya yang menjelaskan, bahkan sampai 12 Maret teori tentang teori-teori organisasi, topik tentang teori-teori organisasi itu tanggal 12 Maret masih saya menjelaskan. Ini tulisannya di sini masih ceramah, tanya jawab, boleh diskusi kelas, artinya kita berdiskusi, bertanya jawab, membahas tentang apa yang kita bahas hari itu. Nah, nanti 19 Maret itu di sini judulnya teori sistem, kemudian organisasi sebagai sistem terbuka, kemudian teori sistem sosial, kemudian organisasi sebagai sistem sosial. Yang ini nanti mulai dipresentasikan oleh kelompok 1. Ini sudah mulai presentasi ke makalah ini. Jadi mulai 19 Maret itu topiknya sistem teori. Itu kalau buku Owen nanti itu chapter 3, buku Davis dan Newstrom bab 3, silahkan ambil buku lainnya lagi kalau yang relevan dengan teori sistem dan teori sistem sosial dan organisasi sebagai sistem sosial. Nah, sebenarnya 26 Maret itu jadwalnya kita sudah jadwal jadwal UTS. Kita lihat aja nanti kalau memang kita sudah sampai di sini perlu UTS atau nanti kita geser, tidak masalah. Tapi yang penting kan di dalam RPS nih kita tetapkan dulu supaya ada perencanaan yang jelas gitu ya. Kemudian setelah UTS 2 April itu tentang teori motivasi. Nah, ini juga nanti disajikan oleh kawan-kawan kelompok 2. Nah, jadi disajikan oleh kawan kelompok 2, nanti kita bahas bersama. Kalau ada yang perlu saya tambahkan, saya luruskan, nanti saya tambahkan di bagian akhir atau selama berdiskusi di kelas. Jadi saya bisa ikut di tengah diskusi, nanti masuk, atau bisa saja mengisi menambah atau meluruskan di akhir diskusi. Kadang-kadang kalau saya anggap perlu diramaikan diskusinya, saya masuk di tengah diskusi, ikut memberikan pertanyaan atau memberikan masukan. Jadi tidak mesti saya nunggu sampai akhir diskusi baru bicara, tidak. Bisa jadi sambil jalan saya ikut. Kemudian tanggal 9 April, ya lah betul lah tanggalnya. Itu 2 April, 9 April itu teori kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan itu nanti disajikan oleh kelompok 3. Kelompok 3 tuh, ya kelompok 3. Garis besarnya itu kalau ini namanya bahannya sebenarnya seperti ini. Teori sifat, kepemimpinan berdasar teori sifat, kepemimpinan menurut teori perilaku, kepemimpinan menurut teori kontingensi, dan beberapa tipe kepemimpinan modern. Nah, itu garis besar materinya. Tugas kita mengkaji berarti kan makalahnya nanti berisi tentang kita mendiskusikan tentang kepemimpinan dengan pendekatan sifat, kepemimpinan pendekatan perilaku. Nah,
Yang dari perilakunya ada 3 yang sebenarnya yang terkena itu, tapi 2 yang terkena itu dari Ohio State itu Halpin dan kawan-kawan, kemudian dari Minnesota, sebentar, satunya itu Lakers dan kawan-kawan, Ohio State, dan satunya lagi, nah nanti kita baca itu. Nah yang kemudian ada pendekatan situasional, itu ada yang dari Redin, ada yang Robert House, ada Fiedler, ada Fromm dan Newton, ada Hersey and Blanchard. Nah yang ini kan beberapa ada 4 teori yang bersandar pada teori situasional. Kemudian yang terakhir ini nanti kepemimpinan modern tuh ada yang menyebut kepemimpinan transformasional, ada kepemimpinan transaksional, ada kepemimpinan instruksional, ada kepemimpinan substitusional, macam-macam model yang muncul belakangan yang agak sukar dimasukkan ke dalam 3 kelompok pendekatan yang di atas. Tapi berlaku diakui sebagai model-model kepemimpinan yang baru dikembangkan, bisa jadi gabungan dari pendekatan-pendekatan terdahulu. Kemudian 16 April sudah pertemuan ke-10 ini budaya organisasi. Budaya organisasi di sini ada konsep budaya organisasi itu seperti apa, lalu bagaimana hubungan budaya organisasi dengan efektivitas organisasi, kemudian bagaimana penelitian di dalam budaya organisasi. Di sini saya deskripsikan tugas kita membahas konsep budaya organisasi, lalu membahas tentang kaitan budaya organisasi dengan efektivitas organisasi, kemudian bagaimana mengukur, meneliti budaya organisasi di dalam pendidikan. Nah ini artinya kalau kita buat makalah nanti setidaknya berpedoman ke sini, jangan keluar jauh dari bahan kajian atau pengalaman yang ditulis di dalam RPS ini, sehingga tujuan dari RPS ini nanti tercapai. Ya, kalau kadang-kadang kan agak terlewati membaca halaman RPS ini, sehingga begitu tugas kita budaya organisasi, langsung cari makalah, cari topik budaya organisasi, lalu muncullah tulisan orang tentang budaya organisasi yang semacam kajian empiri atau artikel tentang bagaimana bagaimana budaya di sebuah organisasi sekolah. Lalu padahal kan kita berbicara teori budaya organisasi, bukan contoh sebuah organisasi sekolah. Artinya kalau kita berbicara teori, ya kita teori, jangan berbicara empiri, sangat empiri lalu teorinya terabaikan gitu. Apalagi kalau pertemuan di awal-awal itu sebenarnya bukan teori lagi, itu filosofinya. Karena namanya mainstream. Mainstream itu kan pemikiran-pemikiran utama, pemikiran pokok. Kalau istilah saya itu mazhab pemikiran. Nah itu sudah filosofi. Jadi sementara ini kita mengkajinya pada tataran teori dulu. Nanti kalau tataran teori itu ada implementasinya di praktek, ya silahkan. Tetapi jangan sampai makalah kita nanti muncul cuman membahas satu contoh praktek saja tanpa ada teori yang kita bahas. Yang kedua, waktu diskusi itu aja. Waktu diskusi itu karena kita kan orang lapangan, begitu disajikan masih betul misalnya yang menyaji ini tentang teori-teori, kalau budaya itu teori tentang budaya organisasi. Tetapi begitu audiennya menanggapi, kecenderungannya ada yang mengemukakan bahkan mempertentangkan dengan hal-hal yang terjadi di
di alam, di empiri itu, di kenyataan. Jadi maksud saya boleh-boleh saja, tapi maksud saya kan kalau coba kita pada saat berbicara teori, kita bahas dengan teori dulu. Kalau karena ternyata di empiri itu ada beda, lalu kita harus kaji kenapa di empiri jadi begini, tapi kita harus berdasar teorinya. Jangan sama sekali langsung seolah-olah kalau orang berpendir di jalur atas, kita tiba-tiba membahasnya dari jalur bawah gitu. Kalau bahasa kuliah itu istilah saya tataran berpikir itu, kalau si penyaji ini menyajikan fakta, empiri, data, maka pola pikir yang kita pakai adalah pola pikir indrawi. Artinya kalau yang menyajikan itu tentang sesuatu yang empiri, maka kita bahas dengan berpikir indrawi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang kita bahaskan. Tetapi kalau yang menyajikan teori, artinya sudah berpikir tataran otak ilmiah, maka pembahasan kita sebaiknya juga pada tataran otak ilmiah, jangan tataran indrawi, supaya pembicaraan kita tuh menjadi satu level gitu. Jadi sementara ini kalau kita berbicara, tadi saya balik ke atas, kita berbicara kepemimpinan. Hati-hati, ini kan teori sifat, teori perilaku, teori situasional dalam kepemimpinan. Jadi ini benar-benar teori. Teori itu sebuah kesimpulan yang sudah disusun orang secara ilmiah. Oh beginilah. Jangan sampai nanti pertama si menulis makalah, akhirnya menulis makalah tentang kepemimpinan di sekolah, lalu jadi empiri. Akhirnya yang membahas empiri, maka hilanglah konsep ini. Maka konsep ini yang banyak tidak dipahami di penulis tesis. Saya untuk semester ini aja, angkatan kawan terdahulu, angkatan kawan yang sedang semester 4 sekarang, banyak yang nulis, beberapa yang nulis kepemimpinan situasional sebagai salah satu variabel tesisnya. Nah, kalau tesisnya proposal itu masuk ke saya, itu akan saya berikan koreksi bahwa yang dimaksud dia kepemimpinan situasional itu tidak eh, rancangan penelitiannya itu tidak layak meneliti sampai cukup meneliti kepemimpinan situasional. Pertama, teorinya yang mendasari tidak cukup. Yang kedua, instrumennya yang dipakainya justru tidak instrumen untuk mengukur kepemimpinan situasional. Yang ketiga, komponen kepemimpinan situasional itu selalu ada dua pihak. Ada pihak perilaku pemimpin, ada pihak kematangan bawahan. Tiba-tiba dia mengukur hanya perilaku pemimpin tanpa memperhatikan kematangan bawahan. Maka itu disebut dengan kepemimpinan situasional, dia masuk nulis tesis. Nah, bagi kita yang sudah membahas sangat paham di sini, itu pasti tidak layak. Penelitian seperti itu pasti tidak layak. Bahasa saya tidak ilmiah itu, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria teori kepemimpinan situasional. Namun bagi orang yang tidak tahu, oh rasa sudah ini layak aja tulisannya. Ini kan konsepnya, ini instrumennya kan betul aja ini. Tapi bagi kita yang sudah mendalami, nah itu lumayan melihat ketidaklayakannya. Jadi maksud saya saat ini kita membahas tentang teori yang nanti mendasari kalau kita menulis tesis. Hati-hati, banyak yang memilih model kepemimpinan ini untuk salah satu variabelnya. Motivasi sebagai satu variabelnya banyak, budaya organisasi banyak, iklim organisasi banyak.
Nah, jadi sampai 22 April, 23 April itu tentang tadi budaya organisasi, 16 April, 23 April itu iklim organisasi. Iklim organisasi nanti kita bahas betul-betul iklim organisasi itu apa konsepnya, lalu seperti apa namanya eh, kaitan antara iklim organisasi dengan perilaku orang di dalam organisasi. Yang ketiga sebenarnya seperti apa iklim itu diteliti. Kita bahas sebab banyak yang nulis iklim kerja, iklim organisasi, tapi dia konsepnya tidak benar, alat ukurnya tidak benar, termasuk nanti teknik analisisnya tidak benar. Jadi iklim organisasi itu ditulisnya satu variabel di antara 4 variabel yang diteliti. Terus saya katakan iklim organisasi itu Anda hitung per guru kah, per sekolah kah? Per guru. Katanya per guru, karena kan variabel yang lainnya pada guru, misalnya kinerja guru, motivasi guru, lalu komitmen guru, ada iklim organisasi. Kalau saya tanya, kalau kita 5 orang dalam satu sekolahan, berarti ada 5 iklim lah. Iklim itu kan berada pada lingkungan sesuatu apa namanya suatu situasi, suatu kelompok, suatu wilayah, bukan pada per individu. Tidak ada iklim organisasi si A, iklim organisasi si B, tidak ada. Yang ada iklim organisasi sekolah A, iklim organisasi sekolah B. Nah, lalu kalau itu nanti ditanya per orang, lalu hitungannya per orang, jadi iklim itu bisa jadi jawaban setiap guru dalam satu sekolah itu beda. Lalu kalau misalnya ada 5 guru dalam sebuah sekolah, maka berarti 5 iklim di sekolah itu. Kalau itu mirip dengan lingkungan kerja atau lingkungan organisasi. Kalau kita meneliti tentang lingkungan, iklim ini sebenarnya kondisi lingkungan. Tetapi lebih kepada iklim sosial. Kondisi pergaulan, situasi orang-orang yang berada di dalam sebuah kelompok. Nah, pergaulan orang itu iklim namanya dalam sebuah kelompok, iklim organisasi. Nah, kalau begitu kan kalau pergaulan orang di dalam sebuah kelompok kan tentu satu kelompok, satu tipe pergaulan. Jadi satu orang, satu apa. Jadi sehingga iklim organisasi sebuah sekolah itu melekat pada lingkungan sekolah, tidak mau melekat pada per individu. Itu maksudnya. Jadi pemahaman itu perlu dari sekarang kita tanamkan. Supaya jangan kacau nanti nulis proposal konsep variabel di tesis di semester 3. Nah, kemudian sebenarnya saya ingin sisipkan di sini nanti sebuah materi lagi tentang komitmen organisasi, tapi ini belum saya sampai sisipkan. Jadi masih sementara ini kan iklim organisasi nanti disajikan oleh satu kelompok, tanggal 23 April, 30 April nanti perubahan organisasi. Ini ada perubahan organisasi, topiknya ada pengembangan organisasi. Nah, silahkan nanti dibuat apa namanya. Ini dibahas karena ini berkaitan dengan perilaku manusia di dalam organisasi. Jadi kita bukan sekedar membahas perubahan dan pengembangannya, tetapi pasti di ujungnya kaitannya dengan perilaku orang yang ada di dalam organisasi yang berubah dan berkembang itu. Jadi karena mata kuliah kita ini perilaku organisasi, maka apapun yang kita bahas, iklim organisasi, pasti ujungnya kaitannya dengan perilaku, pengaruh hubungan iklim ini dengan perilaku orang di dalam organisasi. Perubahan organisasi atau pengembangan organisasi.
Ini pasti nanti dibahas apa hubungannya atau bagaimana dampaknya terhadap perilaku manusia orang-orang anggota organisasi itu. Nah, termasuk nanti komitmen itu satu bagian dari apa namanya, apa istilah saya itu, konsep diri, perasaan seseorang, keterikatan seseorang terhadap organisasi itu berkaitan dengan perilakunya di dalam organisasi. Nah, karena di sini belum termasuk dalam materi ini, saya cenderung ingin nambahkan karena satu topik tentang iklim, tentang komitmen organisasi. Nah, di sini tanggal 7 Mei itu konflik di dalam organisasi, itu judulnya, konflik di dalam organisasi. Sehingga nanti bahas tentang hakikat konflik, dinamika konflik, pendekatan terhadap konflik di dalam organisasi. Nah, pendekatan di dalam mengendalikan konflik di dalam organisasi. Jadi konflik di dalam organisasi, jangan sampai nanti kita membahasnya lalu agak sedikit meluas, lalu konflik antar organisasi. Jangan, kita konflik di dalam organisasi. Sehingga konflik itu dampaknya terhadap perilaku manusianya, akibatnya dampaknya terhadap efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang kita bahas nanti, ini kelompok kesekian yang akan menyajinya, masih presentasi makalah, tanggal 7 Mei, 14 Mei itu decision making, pembuatan keputusan di dalam organisasi. Nah, ini topiknya dasar pikiran dalam pembuatan keputusan, kemudian keputusan individu dengan berhadapan keputusan organisasi, lalu isu dalam pembuatan keputusan partisipatif, kemana paradigma dalam proses pembuatan keputusan. Ini yang harus kita kaji. Jadi kalau di sini mungkin bahan kajiannya tentu saja nanti kaitannya kita bahas ini kaitannya dengan perilaku manusia di dalam organisasi. Jadi kalau keputusan itu dibuat oleh individu si pemimpin tanpa melibatkan bawahannya, maka nanti seperti apa perilaku bawahan dalam menjalankan keputusan itu. Tapi kalau dalam membuat keputusan itu semua bawahan dilibatkan, atau bahkan keputusan itu diserahkan kepada bawahan partisipatif, maka seperti apa nanti perilaku para bawahan itu dalam menjalankan keputusan itu. Nah, itu kita bahas. Jadi ketika kita membahas isu pembuatan partisipatif, berarti kita membahas mempertentangkan antara keputusan individu pemimpin dengan keputusan yang didasarkan kepada keseluruhan anggota organisasi. Jadi kaitannya dengan perilaku setelah keputusan itu diambil, seperti apa nanti keterlibatan merasa terikatnya orang anggota organisasi untuk melaksanakan keputusan itu setelah cara pengambilan keputusan itu dilakukan. Jadi kalau keputusannya dibuat oleh pemimpin sendiri, ini kita buat aturan begini, pemimpin buat atau buat keputusan begini tanpa rapat, tanpa apa dengan bawahan, tanpa meminta pendapat. Nah, seperti apa nanti bawahan menerima menjalankan keputusan itu. Tapi bisa jadi oleh pemimpin disampaikan ini masalah kita hadapi sekarang, bagaimana apa yang kita harus putuskan. Kalau bawahan berunding memutuskan secara kolektif, lalu bagaimana dampaknya terhadap perilaku bawahan anggota organisasi dalam menyikapi setelah keputusan itu dijalankan. Itu yang harus kita kaji, artinya kaitan dari peristiwa pengambilan keputusannya dengan perilaku manusia di dalam organisasi. Nah, pengambilan keputusan ini tentu saja kerjaannya pemimpin. Lalu yang di atas ini konflik
konflik ini juga tentu saja nanti dihadapi oleh pemimpin dan mungkin diselesaikan oleh pemimpin. Dihadapi oleh pemimpin artinya di dalam organisasi terjadi konflik, pemimpin melihat ada masalah di dalam organisasi, pemimpin mengambil sikap seperti apa gitu. Jadi semua yang kita tulis, yang kita bahas ini perubahan organisasi, pengembangan organisasi ini kaitannya kan idenya pasti bisa datang di pemimpin, lalu dampaknya terhadap perilaku anggota, dan nanti akhirnya si pemimpin yang akan mengelola perilaku itu setelah kalau terjadi misalnya ketika ada perubahan organisasi, maka saat organisasi itu bergerak berubah, itu perilaku anggota organisasi menjadi sedikit agak kacau, agak goyang. Nah, di situ pemimpin berperan. Jadi seluruh bahan yang kita bahas ini selalu kaitannya dengan pemimpin. Ini kalau sampai terakhir nih tadi sudah sampai pengambilan keputusan. Sebenarnya ada masih satu pertemuan tanggal 21 Mei di sini yang kosong. Nanti kalau memang kita perlukan tambahan tentang topik komitmen organisasi, tadi saya tambahkan entah di ujung sini atau di atas. Intinya saya merasa topik komitmen organisasi itu penting kita pahami sebagai satu topik di dalam mata kuliah ini yang terkait dengan perilaku manusia di dalam organisasi. Oke, sementara begini, jadi sebenarnya semua topik yang kita bahas ini nanti, meskipun di sini hanya satu kali kita membahas tentang teori kepemimpinan, tetapi semua yang kita bahas ini selalu terkait dengan perilaku manusia dalam organisasi dan terkait dengan perilaku bagaimana mengelola perilaku manusia itu. Kalau kita membahas tentang motivasi, motivasi ini daya dorong orang bekerja dalam organisasi. Kaitannya nanti pasti ini harus dipahami, dimanfaatkan, dikelola oleh pemimpin agar orang bekerja efektif di dalam organisasi. Organisasi sebagai sistem sosial di sini harus dipahami oleh pemimpin. Kalau manusia di dalam organisasi itu terkait antara satu dengan yang lain itu tidak bisa dihindari, maka pemimpin hati-hati dengan mengambil keputusan terhadap seseorang karena pasti kaitannya dengan seorang yang lain. Jadi artinya kalau melihat di dalam kelas kita, dalam sekolahan kita, di dalam kantor kita ini kan bukan mesin-mesin yang berada di tempat di kursi masing-masing meja itu bukan mesin, itu manusia. Manusia itu pasti terkait perasaan, terkait emosi, terkait sosialnya dengan manusia lain yang ada di organisasi, di dalam kantor ini, di dalam sekolahan ini. Jadi kita pemimpin harus sadar itu, kalau bisa Bang, lalu melihat, ini kan tidak ada kaitannya, lawan manusia di sebelah sini, tidak ada kaitannya, lawan orang yang duduk di kursi sebelah sini, hati-hati. Organisasi itu bukan sistem struktur tugas, sistem kaitan antar tugas, tetapi kaitan antar manusia yang bertanggung jawab terhadap tugas itu. Hati-hati, sistem sosial, bukan sistem struktur. Nah, di situ pemahaman si pemimpin bahwa yang dihadapi dalam organisasi itu manusia, bukan di job deskripsi. Meskipun job deskripsinya jelas, ini tugas IKAM, ini tugas IKAM, ini tugas IKAM, ini kaitannya antar tugas begini. Tapi mereka bukan sekedar terkait tugas, mereka terkait sosial. Hati-hati, terkait sosial ini lebih berbahaya dari terkait tugas. Nanti kita bahas ya. Nah, baik, itu gambaran sedikit tentang topik-topik yang harus kita bahas. Jadi, berdasarkan rancangan ini berarti nanti dalam perkuliahan kita ada kalau di sini nanti dibaca sendiri aja, ini buku-buku yang kami cantumkan di dalam silabus, di dalam rencana perkuliahan tadi,
Buku-bukunya ada semuanya di perpustakaan kita, karena itu kami bisa nyebut sampai ke halaman bab-babnya ada, bisa. Nah, meskipun bukunya masih cetakan tahun-tahun yang lama, silahkan cari topik itu pada buku-buku yang dicetak pada tahun-tahun yang belakangan, antara lain di atas tahun 2010 misalnya, karena yang dipakai ini pasti buku-buku yang belum tahun 2010. Nah, kemudian, nah berdasarkan silabus tadi berarti rencana penugasannya ini, rencangan tugasnya berarti ada tugas nanti pertama tugas individu. Tugas individu ini sebenarnya biasanya itu saya minta 1 minggu sebelum kita kuliah itu saudara sudah membaca dulu kalau ada bahan yang relevan dengan yang kita bahas. Jadi kalau misalnya minggu depan saya sampaikan teori tentang pemikiran-pemikiran utama para pakar-pakar organisasi. Kalau bacanya, kalau dalam bahasa tulisan orang bahasa Inggris itu ada yang nulisnya dari Amerika itu latar belakang sejarah pemikiran di dalam organisasi. Jadi historical background of organizational thought. Historical background hanya dasar-dasar latar belakang sejarah pemikiran di dalam perilaku manusia dalam organisasi. Nah, kita boleh baca-baca buku itu di buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, silakan. Nanti di dalam kelas ketika saya menyajikan apa yang saya baca, saya ringkas, saya sampaikan menurut konsepnya yang saya pahami, nanti kita diskusikan di kelas. Jadi artinya Anda jangan datang ke kelas dengan kepala kosong lalu nunggu apa yang disampaikan Bapak. Karena itu kalau dulu waktu pertemuan tatap muka di kelas, saya minta Anda membuat ringkasan 1 halaman folio, 1 halaman double folio bergaris, atau diketik 1 halaman, 2 halaman A4. Ringkasan tentang topik yang harus kita baca itu, lalu begitu kita masuk ke kelas, saudara sudah baca. Saya sudah baca, lalu saya sajikan menurut ringkasan saya, lalu kita bahas sesuai dengan masing-masing yang dibaca. Misalnya, saya katakan menurut buku yang saya baca begini, lalu saudara katakan di buku yang lain Pak saya baca tuh ada beda sedikit, di mana bedanya, kenapa beda gitu. Misalnya, tentu ada diskusi kita di kelas. Tetapi kalau saya sajikan, Anda belum baca, Anda baru saat itu mendengar, lalu masing-masing menyerap, mungkin begitu kita mau diskusi belum banyak yang bisa yang mau berbicara. Lalu sepilah diskusinya. Itu tuh maksudnya, sehingga kelas kita menjadi sepi, vakum. Logika saya kan kalau zaman awal-awal kami kuliah dulu, setelah sedikit saya berbicara begini, oke, ada komentar. Jadi di sela-sela kuliah itu di stop, lalu minta tanggapan-tanggapan peserta, berdiskusi, nanti sudah itu teruskan lagi topik berikutnya, stop, minta pendapat lagi dari peserta. Itu kalau kuliah kita di tatap muka itu lebih mudah. Namun dalam tatap muka di Zoom ini pun masih bisa, hanya kita tidak langsung bisa nunjuk orangnya yang mana atau siapa yang mau berbicara, karena saling berjauhan di tempat masing-masing. Oke, jadi bahasanya di sini ada tugas menelaah bahan ajar dan membuat ringkasan. Nah, meskipun tidak saya tuntut ringkasannya, tetapi saya tetap menuntut ketika masuk ke kelas kita sudah punya gambaran apa yang mau dibahas di kelas itu, sudah ada baca di buku-buku tertentu. Jadi kalau di sini saya tulis organisasi klasik, era klasik atau era
birokratik, irrasional, itu pemikiran Taylor, Frederick Winslow Taylor. Kalau yang saudara sudah pengantar manajemen itu pasti kenal Frederick Winslow Taylor, lalu Weber, lalu Henry Fayol. Nah, pemikiran mereka ini waktu pengantar apa namanya manajemen disebutkan mungkin sedikit tentang teori organisasi yang disampaikan mereka. Tetapi pada saat di sini saya akan menjelaskan memang pemikiran awalnya, dasar pikiran mereka saat dulu di zamannya di awal tahun 1900-an itu, bagaimana mereka ini dulu mencetuskan pemikiran-pemikiran sehingga jadilah teori organisasi yang ada sekarang ini. Karena itu dalam penulis yang saya ambil dari, saya lupa universitas apa di Amerika itu, beliau menulisnya historical background, latar belakang sejarah. Kalau di buku Robert Owen yang saya ambil itu namanya mainstream, aliran-aliran pikiran utama di awal, di zamannya gitu, di zamannya yang menghasilkan teori-teori organisasi sekarang. Nah, nanti kalau sudah saya pindah ke human relation, gerakan human relation, itu nanti ada pakar Elton Mayo dan kawan-kawan yang mendapati hal yang unik di dalam penelitiannya, dan ketika mereka lanjutkan penelitiannya ternyata mereka menghasilkan sebuah gerakan baru, teori baru, era baru di dalam pemikiran tentang organisasi ini. Nah, itu nanti saya jelaskan, tapi saudara baca-baca dulu di buku-buku yang bahasa Indonesia saja boleh. Silakan baca apa gerakan human relation itu apa isinya. Gerakan scientific management atau classic management itu apa isinya. Nanti kalau era behavior, era manajemen perilaku, nanti apa isinya dalam bahasa Indonesia saya akan jelaskan. Ini latar belakang sejarahnya, kenapa disebut konsep dari era manajemen perilaku ini. Nah, sampai seterusnya. Jadi artinya untuk tugas individu itu Anda baca dulu di rumah. Jadi kalau minggu depan saya jelaskan yang ini, silakan Anda baca dulu di buku-buku. Ya, buku-buku bahasa Indonesia banyak aja, buku perilaku organisasi itu, buku Pak Husaini Usman, ada buku Miftah Toha, ada buku Fitzal Ripai, ada tentang perilaku organisasi. Cuman ada sebagian yang menjelaskan tentang era klasik, era sejarah ini, ada yang tidak menjelaskan era sejarah ini. Silahkan dibaca. Nah, sini kali bacaannya tugasnya individu dikerjakan setiap minggu sebelum pertemuan, disampaikan pada hari perkuliahan. Nah, tidak lebih dari 1 halaman kertas tebal perlu bergaris, bila ditulis tangan, atau 2 halaman A4 bila diketik dengan jarak ketik tunggal. Ini memang saya minta pada pertemuan tatap muka. Nah, sekarang cukup cukup ribet kalau kita harus ngumpul ini setiap pertemuan dalam konteks pertemuan online ini. Jadi hanya saya minta agar ini tetap aja dilakukan, hanya disiapkan untuk setiap kita pertemuan tuh Anda sudah siap baca untuk masuk bagaimana kita mendiskusikannya di dalam kelas. Nah, caranya baca dulu bahan ajar nih yang ada di bahan ajar utama dan bahan ajar pengayaan lain, baca silahkan buat ringkasan, satu coretan di 1 halaman, nanti pada waktu saya menjelaskan di minggu pertama, minggu kedua, ketiga itu, saudara sudah dapat merespon untuk kita bisa berdiskusi. Nah, sama dengan pada saat kawan lain nanti kalau sudah saatnya KA seminar kelas, sama saja nanti. Jadi topik-topik seminar itu yang menyajikan, membuat seminar rangkuman bahan yang dibaca untuk disajikan, sedangkan yang
peserta lain membaca dulu untuk nanti membahas apa yang disajikan oleh penyaji seminar. Nah ini, jadi itu tugas pertama. Tugas kedua, meringkas bahan dan menyajikan dalam seminar. Ini tugas kelompok. Ini tadi dimulai dengan teori motivasi, kepemimpinan, lalu budaya, konflik, keputusan, semuanya yang sisanya kita seminarkan tadi itu anunya lingkup tugasnya, lalu hal yang harus dikerjakan sama tugas dibuat berkelompok sesuai topik pertemuan yang ditentukan untuk kelompok itu, dibuat ringkasannya, dipresentasikan nanti, lalu diskusi dengan seluruh kelas. Kemudian itu yang kita jadikan kesepakatan bahan yang kita pelajari. Ini tugas kelompok. Penjelasannya yang ketiga ada tugas membuat makalah individu sesuai. Jadi tugas akhirnya nanti ada membuat makalah per orang individu. Nah, makalah itu satu di antara yang mungkin terkait dengan perkuliahan kita seluruh topik tadi. Jadi di sini kami bayangkan temanya saja tentang perubahan organisasi boleh, tentang perubahan sosial dalam organisasi boleh, karena organisasi itu kan sistem sosial. Kalau ada perubahan sosial pasti organisasi pendidikan, organisasi kantor kita tuh kena. Kalau ada teknologi, organisasi itu selain sistem sosial itu terkait dengan sistem teknologi. Sistem teknologi akan terkait sistem sosial. Kalau teknologinya sudah harus Zoom, kada kawal lagi tatap muka, berarti sistem sosialnya pasti orangnya kada berdapat lagi, mulai jauh-jauhan aja bepander, dan kadang-kadang pola bepandernya pun agak berbeda, jadinya kalau sudah tidak berhadapan dengan lewat Zoom itu, jadi bahasa saya perubahan teknologi akan terkait perubahan sosial, perilaku orang di dalam organisasi, perubahan sosial juga akan terkait dengan perubahan perilaku orang dalam organisasi, kemudian pengembangan organisasi, terutama di era ini industri 4.0 ini. Kalau ada pengembangan organisasi di pendidikan, entah itu pengembangan itu kaitan ke teknologi, ke sistem informasi, atau ke sistem apa lagi, silahkan kita buat makalahnya. Ini topik ini tema lah, bukan judul, tema. Jadi judulnya bisa aja seperti apa, tapi berlindung di bawah tema ini. Kemudian kepemimpinan dalam konteks mutu. Boleh, jadi tentang mutu, bagaimana seorang pemimpin memperjuangkan mutu sebuah lembaganya, silakan. Apakah jadi istilahnya ini kan tema tadi bukan judul. Di bawah tema itu boleh aja judul apa aja, tapi saya diambil di kepemimpinan tentang mutu, saya masuk di motivasi. Yang berikutnya nomor 6 itu budaya dan iklim organisasi boleh. Yang terkait konflik boleh dalam kaitan kinerja organisasi. Kemudian komunikasi boleh, lalu efektivitas organisasi boleh, lalu kekuatan sosial kepemimpinan terkait dengan sosial apa tadi perilaku organisasi dalam sistem sosial. Nah, silahkan itu nanti di akhir kuliah, di akhir perkuliahan ke-14, 15 itu kita kumpulkan. Jadi membuatnya boleh aja dari sekarang atau sambil nanti menyusun makalah kelompok. Oh, tiba-tiba ada ide, saya ada ide di ini aja, saya ambil makalah yang mirip di dalam ini, sudah saya ambil jadi makalah individu nanti. Serah, jadi sambil jalan, tapi yang jelas kan tugas itu dari sekarang sudah kita ketahui. Jangan sampai nanti pas di akhir kuliah terkejut, pas sekalinya ada tugas lah membuat makalah individu, lalu bergegas mencari di internet, cari makalah di internet, sudah kirim ini aja makalah individu, yang penting asal ngumpul aja, jangan. Jadi dari sekarang sudah dibayangkan nanti ada makalah individu, jadi sambil jalan selama perkuliahan ini
lirik-lirik mana yang cocok saya ambil jadi makalah kayaknya. Itu ada batasannya, nanti makalah individu itu jumlahnya 5 sampai 15 halaman, diketik apa namanya, spasi 1,5, huruf Arial 11, A4 ukuran kertasnya, dengan aturan tata tulis ilmiah. Artinya ada kutipan-kutipan, ada daftar margin kertas, sudah semuanya ada ukurannya. Nah, jadi sistematikanya bab pendahuluan, permasalahan, pembahasan, penutup, daftar pustaka. Ini makalah individu antara 5 sampai 15 halaman. Temanya tadi di atas. Dikumpul di akhir perkuliahan. Nah, sudah ini dikumpul menjelang perkuliahan terakhir. Pada hari jadwal perkuliahan terakhir di akhir semester. Nah, itu gambarannya. Ini nanti kriteria memberi nilai. Ini ada kriterianya. Nah, kalau ringkasan bahan, artinya kan ada tugas individu tadi. Kalau itu tentang dikumpul, maka ini cara menilainya. Lalu kalau itu membuat makalah seminar, nah isi makalah sesuai dengan RPP, RPS ini, dan ditambahi dengan pengayaan dari buku lain, itu di atas 80 nilainya, makalah seminar. Isi sesuai silabus, sesuai ringkasan, sesuai topik di sini, tapi tidak ada pengayaan, tidak ada pengayaan dari isinya, pengayaan dari referensinya, tidak ada, ya antara 75 sampai 80. Ringkasan hanya sebagian yang cocok, agak membias ke tempat lain tulisannya, maka itu antara 70 sampai 75. Ini kan B berarti nilainya sini. Nah, kalau sudah di sini ringkasan tidak sesuai, artinya penyajian yang dia itu luput lalu dari topik yang disebutkan di dalam RPS, maka nilainya di bawah 70. 70 ini kan B. Di bawah 70 itu pasti B minus, bahkan C. Itu dalam bahasa manajemen, dalam bahasa S2 itu hampir pada lulus sudah. Batas lulus kita kan B. Nilai terendah kita tuh B. Jadi kalau kurang pada 70 nilai itu pada lulus ngarannya. Ini sekedar rubrik penilaian, itu makalah seminar, ini rubrik penilaian makalah individu. Nah, saya kira itu penjelasan dari RPS yang kita baca, yang sudah saya upload di Simari. Silahkan nanti di download untuk nanti kita ingat-ingat selama perkuliahan, sehingga ingat jadwalnya. Oh, tanggal sekian nih apa topiknya, siapa yang berperan menyajikannya, apa tugas individu yang harus dilakukan gitu. Nah, baik, sementara dengan memperkirakan tidak ada hambatan yang sangat berarti, kemungkinan ini rancangan kuliah kita sementara, kecuali nanti ada hal-hal dadakan yang menyebabkan maka agak jadwalnya menjadi tergeser gitu. Nah, silahkan sementara kalau ada komentar, pertanyaan, usul dan sebagainya mengenai pola kuliahnya, silahkan dikemukakan. Sementara share-nya saya tutup dulu. Silahkan. Ada pertanyaan, ada usulan, silahkan. Bapak mohon izin bertanya. Silahkan. Ini karena tadi sempat izin ke belakang, Pak, kurang menyimak soal untuk tugas 1 itu nggak adakah, Pak? Atau itu merupakan tugas kelompok yang tugas 1, Pak? Tugas 1 dalam rancangan tugas ya, yang saya jelaskan dalam rancangan tugas.
Tinggi Pak, tadi kan ada tugas yang kelompok, ada sama individual. Dan ulun terbaca ada tugas 1 ternyata tadi kan izin ke belakang Pak sebentar. Jadi kurang paham untuk yang tugas 1. Baik, saya share kembali RPS yang tadi. Nah, Iya Pak. ini tugas 1 dalam rancangan tugas. Jadi maksudnya setiap pertemuan kuliah itu kan kita sudah melihat, oh nanti minggu depan, kalau kita mulai minggu depan Bapak akan menjelaskan, karena di situ tugasnya Bapak yang menjelaskan minggu depan itu ceramah. Lalu nanti ada brainstorming, boleh saya minta pendapat-pendapat saudara tambahannya, lalu saya boleh tanya jawab. Dan bisa jadi kita diskusikan di situ. Nah, kalau karena itu topiknya tentang pemikiran-pemikiran awal mengenai perilaku organisasi. Di situ ada tulisannya, ada era klasik yang tokohnya yang mengemukakan pemikiran di era klasik itu ada Frederick Winslow Taylor, lalu Henry Fayol, lalu Weber. Umumnya 3 itu yang disebut dengan tokoh pemikir atau the giant of organizational thing, atau artinya raksasa, pemikir, tokoh besar yang melahirkan teori organisasi, melahirkan pemikiran di dalam organisasi. Nah, kalau itu yang saya jelaskan nanti pendapat pemikir mereka itu, maka tugas saudara berdahulu seminggu baca bagi yang sudah kemarin kuliah pengantar manajemen, baca bahasa pulang pendapat Weber itu apa kira isinya, pemikiran Taylor itu apa isinya, pemikiran Fayol itu apa isinya. Nanti kalau Bapak menjelaskan beda dengan yang saya baca di semester 1 itu, kita diskusikan. Iya Pak. Begitu maksudnya. Jadi kan kita ditugaskan membaca RPS, lalu memprediksi minggu depan itu mata kuliah kita membahas apa, lalu kita di rumah cari-cari dulu bahan. Oh kemarin ada mata kuliah ini, kalau dibaca. Memang mata kuliah kita ini prasyaratnya adalah pengantar manajemen pendidikan. Kalau sudah ada boleh baca, atau ada isi buku-buku yang kaitannya dengan apa yang akan saya bahas minggu depan itu dibaca sekilas. Nah, kalau dalam pertemuan tatap muka, itu biasanya saya tuntut laporan Anda bahwa Anda sudah baca. Laporannya itu ringkas 1 halaman double folio aja, ringkasan yang dibaca itu, beserta nama bukunya yang dibaca. Supaya ada bukti bahwa saudara sudah baca gitu. Ini ringkasannya. Nah. Jadi ketika saya menjelaskan, saudara sudah, oh yang dijelaskan Bapak itu tentang yang saya baca kemarin, tapi ada beda sedikit. Bapak menyampaikan begini, yang saya baca, saya pahami begini. Nah, segera muncul. Kalau gitu saya bertanya, kalau gitu saya membahas. Jadi kan di kuliah kita ini bukan nunggu ceramah, isi ceramah jadi dosen gitu, kayak orang pengajian di apa namanya di majelis, nunggu hari ini Pak Ustadz menjelaskan apa, nanti menceramahkan apa, bukan. Jadi kita hari ini mendiskusikan apa yang saya baca dengan apa yang beliau baca, lalu disepakati, oh berarti pemahamannya yang lengkap itu begini. Jadi begitu kuliah kita tuh
kami yang jadi pemandu pengasuh kuliah ini sebenarnya bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi hanya inisiator yang mengajak, memfasilitasi supaya kita membahas apa yang harus kita bahas itu. Bisa jadi kami yang mengemukakan bahannya, penjelasan awalnya, bisa jadi kelompok. Jadi untuk tugas 1 ini membaca 1 minggu sebelum kuliah itu bahan-bahan yang akan kita bahas di hari kuliah. Nah dulu saya minta laporan, kalau waktu pertemuan kelas saya minta begitu hari H masuk kelas saya katakan, saudara sudah baca semua di kelas di topiknya ini untuk hari ini sudah. Nah, sekarang kumpulkan dulu laporannya, laporan bahwa sudah baca itu 1 halaman 1 orang. Nah, baru kita masuk. Saya sajikan begini lewat PowerPoint. Saya tambahkan penjelasannya, pemahamannya dari yang saya jelaskan itu. Nah, sudah itu silahkan kita bertanya, menanggapi, menyanggah, menambahkan diskusi kita. Nah, tetapi kalau pertemuan online ini saya agak terlalu repot kalau mengumpulkan setiap pertemuan itu meminta saudara mengirimkan ringkasan itu ke email saya. Terlalu repot, terlalu penuh email saya, sehingga saya tidak menuntut itu dikirimkan, tapi tetap Anda lakukan, baca, untuk siap masuk kelas itu bisa kita ikut berbicara, berdiskusi. Jadi bahasanya di sini sebenarnya saya tidak tuntut untuk dikirimkan, meskipun sewaktu-waktu bisa saja. Di rancangan penilaian kan saya sudah tulis bahwa laporan individual yang membaca ini ada kriteria penilaiannya. Kalau nanti saya kumpul, di situ akan saya nilai, ada penilaiannya. Tapi kalau tidak saya kumpul, maka kemungkinan aktivitas di kelas lah, itulah yang menjadi gambaran Anda sudah baca atau belum. Jadi bahasa resminya ini ditugaskan untuk membaca sebelum topiknya sampai, tetapi tidak dituntut menyampaikan laporan karena ini online. Kalau PTM di kelas saya tuntut laporannya. Ya, makalah individu, bukan makalah, laporan hasil membaca secara individu. Laporan membaca dan meringkas bahan. Dan itu sebenarnya berlaku untuk seluruh topik. Kalau topik itu saya yang menyajikan, maka kita baca, ikut diskusi, membahas apa yang saya sajikan. Kalau makalah itu disampaikan oleh kelompok penyaji, maka setelah kita baca juga bahannya di rumah, nanti kita ikut membahas tentang makalah kelompok penyaji itu. Kita membacakan sesuai RPS, oh yang harus terjadi begini yang harus disajikan oleh penyaji. Kadang-kadang ada aja penyaji itu yang menyajinya, ya saya katakan tadi, ambil makalah di suatu tempat di internet, udah ini aja makalah kita sajikan, padahal tidak cocok dengan topik RPS kita. Anda segera melihat itu tidak sesuai RPS tuh. Nah, bisa kan saudara bahas sudah langsung. Atau saudara baca ternyata yang sajikannya berbeda. Yang saya baca bukunya di buku ini begini, kenapa konsep saudara jadi beda? Bisa jadi kan, oh bukunya beda, buku kami begini. Nah sekarang kita cari kenapa beda antara buku itu beda, kita bahas. Jadi tetap aja ada tugas membaca sebelum mengikuti seminar. Kalau penyaji seminar pasti membaca untuk menyajikannya dalam seminar. Menjawab pertanyaan dari kawan lain itu pasti baca dulu, pasti paham. Jadi seminar DS2 ini kan beda dengan seminar kelas DS1. DS1 pun beda antara zaman sekarang dengan zaman dulu. Jadi dulu kalau DS1 itu kalau kami dapat tugas kelompok menyaji makalah di depan kelas, maka makalah itu mati-matian dulu kami kaji bersama, sekelompok tuh semingguan berhemat mengkaji. Jadi memahami segala yang mungkin ditanyakan dalam makalah itu kami bahas, kami pahami. Jadi barulah makalah itu sudah beberapa minggu sebelumnya. Sehingga waktu seminar menyaji di kelas,
Ketika ada pertanyaan dari peserta, kami langsung menjawab dengan apa yang kami sudah pahami. Ya, itu kan zaman kami kuliah. Sekarang zaman teknologi maju, ketika saya menyajikan kuliah di S1, oke, kelompok penyaji silahkan sajikan. Begitu masuk PowerPoint, oh PowerPoint-nya saya lihat ini PowerPoint dari berasal dari universitas mana gitu. Jadi PowerPoint-nya itu ngambil di internet, topiknya kan sesuai. Kan ketika saya mata kuliah saya misalnya belajar dan pembelajaran. Mata kuliah itu bukan sekedar di FKIP Unlam, di Universitas UPI Bandung ada, di UII, Universitas UNJ ada, Universitas UNY ada. Jadi kan makalah-makalah itu seluruh universitas yang punya FKIP, punya mata kuliah belajar dan pembelajaran ada, mahasiswanya mengupload. Mau tinggal ambil. Nah, itu saya lihat pertama itu. Jadi mereka tidak membaca buku yang saya anjurkan lalu meringkas menjadi bahan yang disajikan di seminar, tidak. Akibatnya tidak membaca buku, mereka tidak menguasai sehingga menyajinya bergantian. Bagian ini si A menyaji, bagian ini si B, bagian ini si C. Sudah selesai menyaji, hampir separuh waktu seminar menyaji aja. Begitu pertanyaan, kami mohon sebentar kesempatan untuk kami memikirkan jawabannya. Apa yang dilakukan? Masing-masing buka HP, nah mencari jawabannya, betakon nambah Google. Pertanyaan kawan tadi dikirimkan Mbah Google suruh carikan jawabannya. Jadi pakumlah seminar berpuluh dan 15 menit, bahkan ada yang sampai 30 menit. Itu ngarannya Anda penyaji, yang penyajinya atau Mbah Google, makalah orang di sana disajikan oleh Mbah Google. Ketika ada pertanyaan, Anda sampaikan ke Mbah Google, lalu Mbah Google menjawab. Saudara kan berpikir, lalu jadinya, itu di S1 saya katakan gitu. Sehingga di S1, kalau mata kuliah saya ada seminar kelompok, saya katakan pada saat seminar penyaji tolong semua HP-nya dikumpul di meja saya. Penyaji tidak boleh pegang HP. Penyaji harus jawab pertanyaan peserta dengan pemahaman penyaji terhadap apa yang Anda sajikan. Karena otaknya kan di jalan, yang jalan HP-nya ke Google, sudah itu dia mewakili Google membacakan jawaban Google itu ke peserta. Jadi otaknya kan di jalan. Kalau si penanggap, si penanya masih jalan otaknya. Ini kenapa? Jadi kayak ini. Kalau bertanya, ini apa maksudnya yang kalimat begini, begini, begini. Jadi otak si pendengar tuh jalan, otak si penyaji kan di jalan. Karena makalahnya dari Mbah Google, pertanyaannya masuk, penyaji kada menguasai, dikirim lagi ke Mbah Google mengirim jawaban dibacakan kepada peserta, maka penyaji otaknya kada jalan, HP-nya yang jalan. Itu yang saya khawatirkan. Jadi saya berharap S2 tidak terjadi itu. Jangan sampai di S2 itu saya perlakukan di S1 kumpul semua HP-nya sebelum menyaji seminar. Nah, kalau di dalam kuliah online ini tidak ngumpul HP orang. Begitu maksudnya. Tetapi kalau sudah mau menjawab tuh minta waktu, saya berpikir ini pasti buka HP ini mencari jawabannya. Kalau beneran orang penyaji yang beneran bertugas menyaji, dia begitu ditanyakan orang, begitu pertanyaan masuk, sudah, oh ini pertanyaannya masuk. Nanti si Ano yang jawab, dia sudah siap. Begitu pertanyaan kedua masuk, cari kawan okam yang siap, si Ano. Oke. Begitu selesai, moderator mengumpul pertanyaan, memberi kesempatan, langsung, baik untuk pertanyaan dari si Ano, pertanyaan satu akan dijawab oleh teman kami si Ano. Langsung jawab. Tidak ada nunggu sampai Mbah Google mengirim jawabannya, tidak ada. Karena sudah mereka kuasai apa yang mereka sajikan. Itu maksudnya. Jadi yang bertanya pun harus baca di rumah dulu, baca dulu. Oke, itu aja ringkasan dari penjelasan dari tugas 1 tadi. Jadi
Datang ke kampus, datang ke forum Zoom, jangan kepala kosong. Sudah ada bayangan bekal awal untuk memasuki materi yang kita bahas hari itu. Itu intinya. Oke, sudah. Jadi itu penjelasan tugas 1 itu sebenarnya sepanjang semester itu dilakukan. Begitu minggu depan mau masuk kelas, sudah baca dulu topik apa minggu depan itu baca dulu. Jangan menghadangi apa yang disajikan penyaji itu aja kan yang diungkap memahami gitu. Terus sangat sedikit yang didapat. Penyaji itu menyajikan ringkasan, lalu ringkasan itu sebagian terserap oleh saudara, paham, sebagian kada, berarti lumayan sangat sedikit yang Anda dapat di seminar itu. Ada seminar itu maksudnya kan share otak. Kalau penyaji begini, dilengkapi oleh yang anggota ini, dibahas oleh yang ini, sehingga menjadi berkembang, menjadi apa yang disaji itu berkembang menjadi sangat luas untuk menjadi bahan bekal yang kita terima. Tetapi sebaliknya di sekarang menjadi begitu penyajian amat sedikit yang kita terima, tanya jawab kita kada ikut bertanya, orang menjawab kita kada ikut mendengarkan, habis saya sudah yang dilihat pada PowerPoint itu nanti yang disiapkan untuk menjawab ujian semester lah. Yang dilihat tuh hanya PowerPoint penyaji, mendengar kada orang bertanya jawab, memahami sendiri jauh, lalu apa yang dibawa untuk memahami ujian semester? Jauh untuk berisi bekal untuk nulis tesis, bahwa teori-teori ini nanti begini konsep teorinya, ini kawa saya bawa nih, jadi saya menguasai jadinya ini kawa, jadi saya buat, jadi saya parabel tesis saya, karena di sini ada contoh dimensinya, konsepnya, operasionalnya, lalu bahkan penelitian cara mengukurnya dalam konteks penelitian. Nah, kalau sudah sebegitu jauh itu baru benar-benar mendapat bekal dari kuliah ini yang sampai ke menulis tesis, bahkan sampai kepada nanti kalau saudara mengajarkan topik-topik ini di kelas. Oke, itu sedikit penjelasan, sedikit motivasi awal bagaimana sebenarnya maksud kita membahas mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini beda dengan mata kuliah lain. Mata kuliah ini kalau istilah saya rohnya manajemen pendidikan itu di mata kuliah ini. Manajemen pendidikan itu sebagai sebagai pembuka awal aja. Manajemen. Jadi manajemen itu bagi yang sudah mengambil pengantar manajemen itu apa? Sekarang pengertiannya. Supaya saya nanti kaitkan dengan mata kuliah kita. Apa itu manajemen? Apa Bu? Masa kuliah semester 1 tadi? Pengantar manajemen, pengertian manajemen aja, definisi manajemen aja Pak. Jangan mencari definisi dari para ahli, yang saudara pahami aja di manajemen apa sekarang. Mengkoordinasikan semua sumber yang dimiliki, Pak. Mengkoordinasikan semua sumber yang dimiliki. Baik sumber daya manusia, fasilitas-fasilitasnya. Oke, boleh ya. Ada lagi yang lain? Manajemen itu kayak pengelolaan, Pak. Mengelola, memanage. Nah, oke. Ini lagi. Merencanakan mencapai tujuan. Masing-masingnya kan. Tapi itu sementara itu yang ditangkap saudara dari berbagai tulisan, dari berbagai buku atau penjelasan. Kalau saya minta, apa yang saudara pahami, apa yang kalau saudara simpulkan apa kurang. Jadi saya membaca, nah sekarang yang saya baca, yang saya pahami. Manajemen itu kalau istilah saya
kalau saya ambil satu definisi seseorang pakar, manajemen itu proses memperoleh atau mencapai hasil, mencapai tujuan melalui atau menggunakan orang lain. Ya, jadi kalau istilah saya, manajemen itu manusia memanfaatkan orang lain, manusia lain untuk mencapai tujuan, mencapai hasil. Manusia memanfaatkan manusia lain, mendayagunakan manusia lain. Mendayagunakan itu bahasa keren, bahasa sedikit lebih kasar. Manusia, si pemimpin, menyiasati orang lain supaya bekerja mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai, tujuan organisasi. Menyiasati itu setengah kasar, yang paling kasar, manusia, pemimpin, mengakali para bawahannya supaya mereka bekerja. Mengakali itu bahasa Banjar. Mengakali itu bahasa Banjar. Bukan mengisi akal. Menipu. Memperdaya, bukan memberdaya. Memberdayakan itu bagus. Memperdayakan orang lain untuk mau bekerja mencapai tujuan. Hati-hati, sehingga pakar yang saya pernah ikut, dia bilang mengatakan manajemen itu proses memperkuda orang lain, proses ya tadi bukan memberdayakan, itu memperkuda, memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan. Si orang yang dimanfaatkan itu kadang merasa dia ditipu, diperdaya. Itu manajemen. Nah, kalau sudah gitu, baru kita paham, oh kenapa gerang, maka proses manajemen itu dimulai dengan perencanaan. Kenapa gerang proses manajemen itu dimulai dengan perencanaan. Lalu pakarnya yang ikut ke Henry Payol lalu mengatakan, manajemen itu adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan mengawasi semua kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Itu turunannya dari konsep yang saya jelaskan tadi. Itu proses manajemen. Jadi pengertian manajemen dari segi proses. Ada lagi yang mengatakan manajemen itu proses mengelola sumber-sumber manusia, sumber non manusia. Betul aja. Tetapi bukan sampai pada esensi hakikat atau sebenarnya rohnya sama sekali dari manajemen itu. Jadi saya harus mengatakan pakar yang saya tangkap itu, beliau dalam bahasa yang sangat kasar, manajemen itu ilmu memperkuda orang lain. Saya dalam kelas lalu membuat lebih halus. Manajemen itu adalah proses menyiasati orang lain supaya bekerja. Bagaimana menyiasati mereka itu? Nah, nanti itu Henry Payol menyatakan rencanakan. Merencanakan itu apa yang direncanakan? Itu nanti dibahas oleh Frederick Winsor Taylor. Nah, kalau kenapa harus orang dulu kayak apa caranya memperdaya orang lain itu? Kenapa orang lain itu harus di-manage agar mau bekerja? Itu Weber nanti yang menjelaskannya, minggu depan saya jelaskan. Tapi ingat, manajemen itu jangan terlalu istilah saya tuh sekarang sudah berubah menjadi kata-kata populer yang sudah jauh dari esensinya. Manajemen itu asal katanya adalah manusia menyiasati orang lain untuk memperoleh hasil. Sekarang ini sudah mulai manajemen stres, manajemen waktu, manajemen ini. Bujurlah, kata manajemen yang asli itu dipakai untuk menyebutkan manajemen stres. Manajemen itu proses manusia menyiasati manusia lain
agar manusia lain itu dapat bekerja sama mencapai tujuan. Lalu kalau dulu kata manajemen itu manajemen stres, di mana kaitannya manusia menyiasati manusia lain supaya sampai stres? Atau diri sendiri menyiasati diri sendiri untuk sampai stres? Itu ngarannya penggunaan kata manajemen yang sudah salah kaprah. Manajemen waktu adalah manajemen waktu. Apa maksudnya? Kalau definisi manajemen itu memperoleh hasil melalui kerjasama, melalui kegiatan orang lain. Jadi istilah saya itu turunan berubahnya konsep asli manajemen. Nah, karena itu saya katakan, kalau kita mau masuk kuliah ini dengan sampai kepada akarnya, pengantar manajemen Anda ikuti harus sampai kepada sebuah kesimpulan Anda untuk masuk ke mata kuliah ini bahwa manajemen itu adalah proses mengakali, menyiasati, memberdayakan, memperdayakan, mendayagunakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang kita sepakati. Karena itu lalu kita membahas ini, kenapa gerang manusia itu jadi berperilaku kayak ini ketika dia jadi anggota organisasi. Lalu kalau kayak apa, kenapa gerang? Lalu dari kayak apa gerang itu sebagai pemimpin kayak apa kita menyiasatinya supaya mereka tuh termanfaatkan, terdaya gunakan, bukan terperdayakan, terberdayakan untuk mencapai tujuan. Kita kaji hakikat perilakunya, kenapa orang berperilaku kayak ini. Kalau organisasi terjadi begini, kayak apa orang perilakunya di dalam. Nah, itu yang dikaji oleh para pakar yang akan kita bahas. Nah, para pakar itu membahas tentu dari segi filosofi berpikir mereka. Filosofi berpikir mereka bersandar kepada aliran filsafat yang berlaku di bidang di saat mereka hidup. Nah, sampai ke situ nanti kita bahas. Makanya historical background of organizational thought, artinya latar belakang historis tentang pemikiran di organisasi. Oke, itu sebagai pembuka wawasan awal, motivasi awal untuk kita masuk ke mata kuliah ini minggu depan. Oke. Saya kira itu dulu penjelasan saya, termasuk penjelasan mengenai tugas tadi, kemudian sedikit mengenai memotivasi awal, bagaimana nanti kita masuk ke mata kuliah ini. Jadi istilah saya itu serius, lalu kita harus beneran cukup mendalam memahami mata kuliah ini, jangan sekedar sudah asal baca, asal jawab, asal lulus, jangan. Karena ini mata kuliah ini esensi ilmu manajemen ada di dalam mata kuliah ini, kemudian segala yang akan Anda tulis di dalam tesis Anda sebagai bahan penelitian ada di dalam mata kuliah ini. Oke. Nah, saya kira sementara mungkin segitu aja dulu sebagai pengantar awal mata kuliah hari ini. Sisa waktunya saudara boleh gunakan mungkin apakah buat kelompok, membagi tugas-tugas tadi ke kelompok-kelompok. Silahkan aja gunakan sisa waktu. Saya akan mohon izin lebih dulu keluar dari Zoom karena akan beristirahat sebentar. Nanti akan ada kuliah lagi. Demikian sementara salah hilap mohon maaf. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.